Tante Siska. Iya, Ci Akian. Makasih ya. Reni perhatikan nih, Ci Akian sering ikut Zoom nih. Ya, tapi nggak jalan nih, Ci. Aduh, Mama bagaimana konsumsinya? Bagus sih, udah mau habis nih, mau pesan lagi. Oke, that's good ya. Ada kebaikan ya? Ada tangannya yang ada apa sih, benjolan udah hilang. Oke, that's good. Ya, siap. Thank you, Ci Akian ya. Ya. Ada Bu Katrin, Reni malam ini. Ini Kak Katrin ya? Ya, ada Bu Reni, selamat malam. Ini Kak Katrin dirimu ya? Iya, betul. Aduh. Hari ini closing ya, Bu? Iya, dibantu sama Bu Siska seperti biasa. Iya. Nggak apa-apa, kan masih belajar, Bu. Kan Bu Siska masih betul. punya 5 kali untuk mendampingi Bu Katrin. Iya, betul. Ya, semangat ya, Bu ya. Terima kasih. Ada Ibu Fitri. Ibu Fitri, boleh kita sapa-sapa dulu sebentar nih sebelum kita mulai? Ya, selamat sore. Selamat sore, Bu Fitri ada di mana? Di Jogja, Bu. Di Jogja. Dari upline-nya siapa, Bu Fitri? Tim mana? Bu Devi di Surabaya. Oh, dari Surabaya. Pak Boy. Siapa? Pak Boy. Oh, kalau Pak Boy saya kenal ya. Bu Devi mungkin saya itu upline-nya Bu Devi. Oke, keren ya upline-nya Koboy nih. Ya. Koboy jadinya Pak Boy. Oke, Bapak Ibu, Yuk. kita mau mulai ya Zoom-nya ya. Oke, Sis? Yuk. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membawakan atau sharing nih ya. Sebenarnya sih kembali lagi selalu kalau Reni yang Zoom, pasti Reni akan sharing berdasarkan pengalaman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih tepatnya sih saya mau memperkenalkan why AFC ya. Why AFC? Kenapa AFC gitu ya. Nah, hari ini saya akan ditemani sama mitra saya. Ini adalah boleh dikatakan mitra awal gitu ya, salah satu mitra di awal Reni ketika Reni baru join dengan AFC. Tepatnya waktu itu saya bertemu dengan seorang ibu di bulan September tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Itu kurang lebih saya baru 1,5 bulan atau jalan ke 2 bulan mengenal AFC. Dengan keterbatasan yang saya miliki baik dalam pengetahuan tentang AFC maupun tentang pengalaman gitu kan. Saya sharing nih Bapak Ibu. Saya sharing, saya bawa papan tulis besar waktu itu ya, papan tulis besar. Saya sharing Bapak Ibu hari itu nyantai gitu ya, nyantai. Saya bertemu dengan Ibu, namanya ini Ibu Siska ya. Saya mau perkenalkan dulu, apa kabar Bu Siska? Baik, selamat malam semua. Ya, boleh tahu ya, biasanya pertanyaan ini paling nggak disukai sama wanita. Tapi boleh tahu umurnya berapa Bu Siska? Saya 54, menuju 54. Menuju 54. Kok seperti 45 ya Bu Siska? Iya nih, awal muda. Apalagi amin. Jadi berkat Utsukushi. Nah, ya betul ya. Jadi tahun 2020 September saya bertemu dengan Bu Siska, saya menjelaskan AFC semampu yang saya bisa. Ternyata ada sesuatu yang diterima oleh Bu Siska gitu ya. Saya pun kaget, dibuat kaget dan hampir nggak percaya ya gitu ya. Ternyata apa yang saya sampaikan itu diterima melebihi gitu loh. Melebihi dari yang saya sampaikan kepada Bu Siska menurut saya waktu itu. Nah, Bu Siska boleh tahu nggak background-nya sebelumnya? Ya, saya ini ibu rumah tangga biasa. Ya, jadi pernah kerja dulu waktu awal-awal setelah lulus kuliah, kerja sebentar, sesudah itu saya nggak kerja lagi. Nah, jadi full ibu rumah tangga. Tapi beberapa tahun belakangan saya mulai coba-coba terjun di beberapa pekerjaan ya. Saya coba-coba pekerjaan yang saya memungkinkan di umur saya. Jadi saya coba-coba di properti, awalnya di insurance, baru sesudah itu di properti. Dan terakhir baru mulai saya masuk ke bisnis startup.
Gitu Bu Reni. Oke. Kenapa Bu ambil property insurance atau networking? Nah, jadi awalnya ya teman-teman ya, kita mulai aja ya langsung ya. Jadi pada waktu itu saya di umur kurang lebih 45 tahun ya. 45 tahun itu di keadaan meminta saya, mengharuskan saya untuk mencari income di umur tua. Kalau mencari income di umur muda mungkin agak mudah ya peluangnya, tinggal lamar ke mana gitu ya. Tapi di umur tua saya mulai mencoba untuk mencari income. Nah, di umur 45 tahun pekerjaan apa yang kira-kira kita bisa? Ya, kurikulum CV itu udah nggak berlaku lagi, mau dibawa kemana udah nggak bisa lagi ya. Jadi biasa ibu-ibu teman-teman saya yang ibu rumah tangga rata-rata mulai dengan bisnis-bisnis yang rumahan ya, ada yang catering atau ada yang jualan makanan segala macam. Tapi saya kebetulan tidak punya kemampuan untuk di tangan untuk membuat makanan gitu. Jadi saya mulai di bidang yang lain, yaitu ya asuransi. Itu keadaan yang memaksa. Nah, baru kemudian di properti ya, kemudian di business network. Di business network saya juga bukan pemain ya, tapi karena selalu mencari peluang apa yang lebih baik gitu. Jadi saya selalu terbuka dengan perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan saat ini bisa insurance, why not? Nah, tapi begitu keadaan sulit cepat banting lagi, mulai ke properti. Nah, begitu di properti saya mulai kelihatan ada kesulitan, cari lagi apa yang kira-kira bisa dan cocok dengan usia ya, terutama yang jadi kendala tuh usia karena peluang kerjanya sudah nggak begitu banyak. Nah, mulai masuk di business network, nah ketemulah saya dengan Ibu Reni. Nah, kejadiannya waktu itu September ya. September 2020. Saya join di bisnis ini tanggal 13 September 2020. Tapi sebelum saya join, saya sudah bergerak dulu, kurang lebih sekitar 2 minggu ya, Ren ya. Yes. Saya bertemu Reni waktu itu Tanggal di 4. awal. Tanggal 4. Reni ingat banget ya, di tanggal 4 September secara tidak sengaja teman baik saya di komplek. Jadi saya tuh tadinya ibu-ibu yang nggak gaul. Saya mulai gaul itu setelah di asuransi. Setelah di asuransi mau nggak mau ketemu dengan orang banyak, nah itu mulai berani ketemu orang. Kemudian di properti tambah berani lagi ketemu orang. Kemudian waktu di networking juga itu coba-coba. Awalnya coba-coba, ternyata baru ketemu sama Ibu Reni, diajakin sama teman saya. Nah waktu diajakin itu juga pikiran saya bukan tertarik sama apa yang mau Reni omongkan gitu. Jadi cuman hanya berdasarkan nggak tega ya, Reni tahu sendiri. Jadi saya bilang sama teman saya, siapa pembicaranya? Reni. Dari mana dia? Dari Cikarang. Saya mikir-mikir aja waktu itu, dari Cikarang ke saya jauh juga tuh. 2 jam ya, Ren ya? Yes. 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Saya bayangin kalau dia datang nanti nggak ada audiensnya, kasihan juga ya. Saya pikir gitu. Jadi saya pikir saya untuk cari uang memang butuh ya, tapi saya waktu itu sedang tidak mood untuk mendengar peluang baru lagi, sebetulnya begitu, sedang tidak mood. Padahal saya sebetulnya tipe orang yang cari peluang baru apa gitu. Tapi waktu itu sedang tidak mood. Tapi karena saya mendengar pembicaranya dari jauh ya, saya bayangan saya nggak tahu Cikarang itu di mana sebetulnya, Ren. Saya Cooper ya. Cuma bayangan saya Cikarang, aduh jauh banget pasti itu ya, jauh ya. Itu berapa jam? Sekian jam, aduh. Ya udah deh saya datang. Nah ternyata benar saya ketemu dengan Reni hari itu. Nah yang datang itu cuman saya sama siapa ya, Ren? Ya, intinya yang sudah member 1, ya kan? Terus Madam sama Bu Siska. Ya, jadi 4 orang ya. Ya. 4 orang. Tapi yang satu itu bukan member, dia yang ibaratnya yang diundang datang tuh 2 orang ya.
2 orang Ibaratnya tamunya. waktu saya berbicara tuh hanya untuk Bu Siska sebenarnya, karena Madam sudah mendengar. Oke. Berarti hanya saya sendiri terbukti ya yang datang betul. di undangan waktu itu. Mm-mm. Ya, padahal Ya. mengundang banyak orang nggak? Ya, Mengundang banyak orang ya. sekitar 3 atau 4 orang, tapi yang Oke. datang Bu Siska saja. Oke, nah jadi terbukti ya teman-teman ya. Saya waktu itu niatnya hanya kasihan, ternyata saya baru tahu ternyata yang kasihan tuh saya gitu, kasihan deh saya gitu ya. Jadi ya mungkin ya awal yang baik. Jadi saya waktu itu ketemu dengan Reni. Nah Reni menjelaskan tentang AFC ya, menjelaskan waktu itu tentang produk dan bisnisnya. Jadi kan waktu Reni menjelaskan ke saya pertama kali, jujur ya, yang saya tertarik itu adalah bisnisnya. Bentar, saya potong Ya. Bu Siska. Bu Siska waktu Reni jelasin kan ya seadanya ya Bu Siska ya. Gitu ya. Dan memang hari itu saya diundang sekitar 3 atau 4 orang, tetapi yang hadir hanya Bu Siska. Ya. Dan ternyata yang hadir ini pun sebenarnya tidak memiliki minat untuk mendengarkan apa yang akan dijelaskan kan, tapi hanya karena kasihan atau iba gitu ya. Nah, waktu saya menjelaskan, Bu Siska tolong beritahu kita semua apa yang membuat Ibu tertarik sama penjelasan Reni. Apakah karena Reninya yang membuat Ibu tertarik atau bagaimana, Bu? Ya. Jadi waktu dijelaskan sama Reni, itu pertama-tama saya tertarik itu dengan penjelasan bisnis. Ya, penjelasan bisnisnya Reni menjelaskan waktu itu bahasanya lugas, padat, singkat, dan nggak bertele-tele ya, jelas langsung hitungannya begini gitu. Bisnis ini menurut Ibu baik atau bagus atau tidak, tertarik atau tidak gitu. Waktu saya dilihatkan dengan hitungan itu saya langsung kaget. Gila ini bisnis apaan ini? Bisnis luar biasa. Nah, saya pikir begitu. Tapi bukan hanya masalah bisnis. Yang kedua yang membuat saya tertarik adalah produknya. Nah, Reni kebetulan memang bukan orang produk ya, background-nya, jadi lebih menerangkan tentang bisnis. Tapi menerangkan produknya sedikit aja. Dengan produknya sedikit aja waktu itu saya udah tertarik. Karena saya melihat ini produknya gila ya. Ini produknya juga, aduh saya sampai, ini produk apaan ya? Seumur-umur saya belum pernah dengar produk seperti ini. Gitu ya, dan sebetulnya saya sudah pernah dengar dari orang lain, tapi dia tidak menjelaskan saya via ketemu. Nah itu kadang-kadang ada kesalahan ya teman-teman dalam hal menjelaskan, kalau bisa tidak via telepon. Nah waktu itu bisa sih via telepon ya kalau keadaannya memungkinkan ya. Tapi kalau untuk jarak dekat ya kalau bisa ketemu ya. Nah itu saya diterangkan orang, saya nggak tertarik. Nah waktu diterangkan sama Reni tentang bisnisnya lebih jelas. Nah tentang produknya sedikit saja tapi cukup menarik, cukup membuat kepo ya. Nah sesudah itu yang ketiga yang membuat saya tertarik adalah siapa yang mengajak. Nah saya tertarik sama pribadinya Reni, terus terang. Jadi sudah diajak sama orang lain, tapi waktu Reni menjelaskan saya karena saya udah umur ya, jadi maksudnya ilmu tuanya udah banyak pertimbangan ilmu tua nih katanya Ren. Jadi ilmu tua tuh maksudnya banyak pertimbangan, bukan hanya dari sisi uangnya. Jadi saya lihat kepribadian yang mengajak. Saya lihat ini orangnya baik ya. Kita nggak kenal ya Ren ya. Ya, betul. Nggak kenal, tapi saya lihat ini orangnya baik dan saya merasakan auranya positif. Ini dia jujur, orangnya tidak menutup-nutupi, dan saya kerjasama sama orang yang jujur itu awal yang baik gitu. Jadi saya pikir saya langsung iya, saya bilang ya, saya tertarik ya. Nah, baru masalahnya adalah di uang, modal gitu ya Ren ya. Ya. Punya uang Bu waktu itu Bu? Nah, punya modal nggak Bu? Nah, bukan sepeser. Saya waktu itu dalam keadaan tidak punya modal. Bukan sepeser pun, enggak ya. Sepeser pasti saya punya. Tapi dalam keadaan tidak punya modal. Jadi waktu dijelaskan bisnis itu, saya kenapa tertarik karena bisnis ini, AFC ini tidak mengajak orang untuk keluar uang, tapi mengajak orang supaya punya income pasif ya. Nah gitu. Jadi kita memang ada modal. Semua bisnis memang pakai modal ya. Nah, jadi saya juga nggak terlalu tertarik suatu bisnis yang tidak pakai modal gitu ya, karena sebelumnya saya sudah pernah menjalani suatu bisnis yang tidak pakai modal, tapi ternyata kok income-nya
kurang menarik. Nah, jadi saya sekali ini saya mau coba, oke, pakai modal ya, modalnya berapa? Segini. Wah, saya kaget waktu dengar modalnya. Ya, saya kaget waktu dengar modalnya karena dalam pikiran saya di bisnis ini saya nggak mau main-main, saya mau ngambil modal terbesar di bisnis ini. Yang kecil saya nggak pandang waktu itu, saya mau ngambil di modal terbesar. Cuman bagaimana caranya punya uang segitu? Nah, itulah ya. Jadi yang saya mau sharingkan adalah yang pertama kita lihat bisnisnya ya, bisnisnya, produknya sama-sama ya, bisnisnya, produknya, company-nya itu sangat penting. Lihat company-nya ecek-ecek enggak? Gitu. Kalau perusahaannya bonafit, apalagi sudah go public, nggak ada keraguan sama sekali untuk join. Dan yang ketiga, lihat timnya. Maksudnya tadi saya bilang adalah saya melihat Reni yang mengundang, itu artinya saya tahu Reni dan orang-orang di belakangnya. Jadi kalau kita nanti bekerja sama sebagai satu tim, itu tim pasti sangat pengaruh ya. Nah, kalau timnya nggak solid ya takutnya nggak ada perkembangan. Jadi saya melihat Reni, wah ini kayaknya timnya solid, oke saya percaya. Nah, baru saya memikirkan join. Nah, pada waktu memikirkan join nggak ada modal. Nah, Ya. ini Nah, saya mau mulai ini ngomong, puyeng Bu nih Siska. kepala-kepala nih ibu-ibu nih. Boleh Betul nih. nih, Bu Siska. Bapak Ibu pasti ngalamin ya. Begitu di-sharingkan, pasti pertanyaannya selalu tidak punya modal. Gitu kan? Nah, Ya. Bu Siska nih kondisinya tidak punya modal, tapi Bapak Ibu dia pingin bisnis dengan yang modal tertinggi, diamond. Keren ya, nggak Ruby aja nggak punya modal, tapi Ruby nggak dilirik, maunya diamond langsung. Kenapa sih Bu, Ibu bisa langsung memutuskan mau diamond, Bu? Oke, sebelumnya tanya dulu di sini, apakah ada member baru? Ya, Apakah betul. ngerti Ruby, Safir, Diamond? Ada nggak di sini member baru? Bapak Ibu, mohon maaf tadi Reni lupa. Boleh diketik namanya yang belum member atau yang member baru 1-3 bulan ya. Ini Ibu Berni, AFC mengajarkan kita untuk tidak mengeluarkan uang, tapi mengajak kita dan orang lain untuk bisa mendapatkan income. Ya, itu yang tadi disampaikan Bu Siska ya. Itu bisa jadi kunci ya buat kita semua. Nanti sambil ditunggu ya Bu Siska. Ya. Tidak punya modal ya. Sementara ini suka kadang-kadang menjadi apa ya, HO ya, masalah bagi member-member yang lain. Orangnya nggak punya modal, gimana dong? Nah, sementara Bu Siska waktu itu nggak punya modal, tapi pengen bisnis dengan modal yang tertinggi, diamond. Oke. Nah, gimana boleh tuh, nggak Bu Reni? Saya keep dulu bagian ini di akhir. Boleh nggak? Oke. Nah, karena bagian ini adalah bagian yang menarik sebetulnya, tapi tidak terlalu penting. Menjadi tidak terlalu penting kalau kita tahu tentang bisnisnya dan produknya. Keren nih Bapak Ibu ya. Betul nggak? Bu Siska itu nih. Penting. Bu Penting Siska nggak punya uang. Kunci-kuncinya nih Bapak Ibu ya. Tunggu, jangan sampai ada yang live duluan atau yang belum join Bapak Ibu boleh di text. Ini nggak akan wasting time. Ini pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tadi sudah dikasih satu kunci sama Bu Siska bahwa AFC tidak membuat kita keluar uang, ya kan? Tapi membuat kita untuk memiliki income. Bu Siska. Ya. Nah, pada saat seperti itu kan ada proses nih Bu Siska. Ya. Ya, pasti dong awal-awal kan menjalankan AFC, bertemu orang gitu kan, hingga hari ini terbentuk tim yang terus berkembang hebat. Prosesnya bagaimana Bu Siska? Prosesnya. Nah, prosesnya langkah awal pertama Bu Siska. Pertama kali ya. Pertama kali begitu tertarik untuk ke bisnis ini, saya langsung menjalankan bisnisnya sesuai dengan sistem. Itu aja. Saya tahu sistem itu dibuat pasti sudah diuji. Karena itu nggak usah coba-coba keluar dari sistem. Saya mikir begitu. Ikutin aja sistemnya. Nah, jadi sistem itu saya jalankan, tapi modal yang paling utama adalah di mindset. Nah, di mindset itu saya karena udah terbiasa di asuransi ya. Di asuransi itu rata-rata di sini pasti ada teman-teman yang sudah pernah di asuransi ya. Kita sudah, kalau ada nih, coba diinget-inget nih, dulu kan kalau training-training kita selalu diajarin selalu positive thinking. Jadi saya nggak mau memikirkan yang jelek-jelek, gimana kalau nggak bisa ya, kelihatannya susah ya gitu. Atau kalau nggak dapat orang gimana ya, atau cara jalankan bisnis ini saya bisa berhasil apa enggak ya, kalau nggak berhasil gimana ya, nggak pernah pikir-pikir gitu. Jadi saya ngeliat sistemnya bagus, coba aja melangkah. Karena apa? Saya mau tahu saya berhasil atau enggak, caranya bagaimana, yaitu satu-satunya jalan
melangkah. Cuman sebelum melangkah memang harus hitung-hitungan dulu kan di atas kertas. Nah, karena itu bisnis ini nanti saya akan presentasikan di bagian akhir bahwa hitung-hitungan di atas kertasnya jelas banget. Jadi kalau taruh modal segini, baliknya bakal berapa? Taruh modal segini, baliknya berapa? Ada bayangan ya. Gitu. Mungkin kita masuk langsung ke slide pertama ya, Bu Reni. Ya, oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nampak ya di layar? Nah, Oke, teman-teman sebentar, semua. Bu Siska, sebentar ya. Bapak Ibu, Reni memang mengawali banyak di bisnis ya, bahkan sampai hari ini pun masih lebih kuat di bisnis. Tapi Bu Siska ini selain bisnis, ini paket lebih sempurna sebenarnya dari Reni ya, mengerti tentang produk. Apakah Bu Siska punya background Bu dengan produk ini Bu? Jelaskan Ya. itu, setelah itu baru langsung masuk Bu tentang produk ya, Oke. silakan. Kalau background kebetulan saya punya background tentang ini, tapi sebetulnya ada atau nggak ada itu sebetulnya nggak terlalu masalah ya, karena sudah terbukti Reni nggak ada background pun berhasil, bahkan lebih berhasil dari saya ya. Nah, di sini ada adik kelas saya juga ada hadir di sini, Ibu Retno dari Bandung ya, mungkin dia mendengarkan, dia juga menguasai bidang ini ya, adik kelas saya 1 tahun. Nah, jadi kenapa bisnis ini adalah tentang superfood ya, makanan kesehatan. Kebetulan background saya dari food teknologi IPB ya. Jadi kebetulan memang mempelajari tentang ilmu pangan. Nah, kebetulan produk ini adalah tentang superfood. Jadi nyambung-nyambung dikit ya. Superfood atau makanan kesehatan. Nah, zaman dulu kita sudah biasa dengan apa namanya? Nilai gizi tertinggi dari marin ya, dari produk-produk marin itu paling tinggi memang adalah salmon, ikan salmon. Ya, ikan salmon mempunyai nilai gizi yang sangat bagus, bahkan mungkin terbaik dari jenis marin, produk-produk laut yang lain ya. Nah, zaman dulu memang diambil adalah dagingnya, makanya anak-anak kita dikasih ya, waktu bayi-bayi anak kita di blenderin tuh salmon, hampir di sini ibu rumah tangga ya, atau bapaknya nanti yang menyarankan istrinya, mah kasih salmon gitu ya. Nah, tapi ini kok canggih ya, ikan salmon juga, tapi bagian tubuh yang dipakainya sangat canggih ya. Jadi ikan salmon yang tertinggi vitaminnya ya. Jadi memang nilai gizi dari ikan salmon sangat tinggi ya. Jadi apanya, omega 3-nya ya, dan lain-lain ya, proteinnya sangat tinggi. Nah, di sini ada 3 produk ya. Di sini adalah SOP Subarasi, ada Utsukushi dan Sensei Suru. Nah, yang membuat saya tertarik juga produknya ini adalah dari produk farmasi, bukan dari produk dari perusahaan yang membeli maklun dari pabrik A misalkan gitu, enggak, tapi kita langsung dari pabriknya langsung. Produk dari apa? Dari perusahaan farmasi. Dan perusahaan farmasinya juga cukup bonafit, terbesar dan tertua di Jepang. Namanya AFC, Asayama Family Club. Nah, terbesar dan tertua di Jepang. Langsung konotasi kita ya, membayangkan di Indonesia. Di Indonesia itu apa? Pikiran kita Kalbe Farma. Kalau kita join sama Kalbe Farma, boleh juga tuh, gitu kan ya. Dibandingkan dengan join dengan perusahaan-perusahaan kecil yang belum punya nama, gitu ya. Nah, di sini kita join dengan perusahaan yang sangat besar, bahkan 10 kali ya, kurang lebih besarnya dibandingkan dengan Kalbe Farma. Nah, produknya hanya 3. Jadi untuk ibu-ibu atau di sini masih ada yang masih muda, adik-adik ya, ini sangat mudah kita memasarkan suatu produk yang nggak terlalu banyak, cuma 3. Nah, cuma 3. Bahkan sekarang sih sebetulnya orang banyak fokus untuk yang Subarasi dan Utsukushi saja ya. Walaupun Sensei Surunya ini juga luar biasa banget. Saya mengalami banyak perbaikan dengan Sensei Suru. Nah, kita bahas pertama ini, SOP Subarasi punya 4 paten manfaat. Yang pertama itu adalah regenerasi sel, kemudian memperbaiki sirkulasi darah, yang ketiga anti hipertensi, yang terakhir anti pengentalan darah. Nah, itu sudah punya paten manfaat. Paten manfaat itu nggak semua produk bisa mempunyai paten manfaat. Terus terang nih, saya umur 50-an nih Ren, baru ini saya tahunya tentang paten manfaat. Saya tahunya paten nama,
paten nama udah tahu dari zaman dulu ya. Ada Kentucky, ada Burger King, itu paten nama. Tapi paten manfaat ini baru dengar nih, manfaat dipatenkan. Nah, tertarik juga, ternyata syarat mendapatkannya sangat sulit ya. Salah satunya adalah harus ada penelitiannya. Kebetulan ini penelitiannya 15 tahun ya, jadi produk yang nggak ada penelitian nggak mungkin dapat paten manfaat. Yang kedua harus diuji cobakan ke 100 orang. 100-100-nya harus berhasil. Satu aja nggak berhasil, tidak akan keluar paten manfaatnya. Jadi ini untuk mencegah orang jualan seperti kecap. Kecap saya nomor 1. Ini masalahnya mau dimasukin ke mulut nih. Mau dimasukin ke mulut, beredar ke tubuh kita, masuk ke seluruh peredaran darah. Jadi kalau produknya salah, jadi kalau produknya salah nih, yang kena seluruh badan loh. Nah, jadi kita mesti hati-hati ya masalahnya dengan apa yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, jadi ini paten manfaat ini benar-benar jaminan bahwa produk ini nggak asal-asalan. Bahkan kalau kita minum ini akan mendatangkan manfaat. Manfaatnya apa? Nah ini yang ditulis di patennya ini. Dan manfaatnya ini pasti terjadi. Itu maksudnya dengan patennya. Pasti terjadi. Artinya pasti ada perbaikan. Pasti perbaikan. Cuman tergantung metabolisme ya. Nah jadi patennya itu kemudian sensei suru. Usukusi belum ya? Anti tumor, agent. Yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, terapi hepatitis C. Nah, kebetulan saya punya dendam pribadi dengan hepatitis C ya. Hepatitis C adalah penyakit yang merenggut kebetulan nyawa almarhum ibu saya. Jadi pada waktu itu hepatitis C nggak ada obatnya. Itu sekitar tahun 98. Berapa puluh tahun yang lalu, Ren? Nah, tuh. 24. Berapa puluh? Nah, ya, waktu itu tidak ada obatnya dan ibu saya divonis umurnya 10 hari saja. Dari keadaan sehat, segar bugar, kemudian tiba-tiba nggak ada. 10 hari aja. Gila ya, ternyata hepatitis C itu bisa begitu ganasnya. Nah, ternyata ini ada inovasi terbaru, bisa. Saya langsung, wah, ini bisa saya sebarkan ke banyak orang. Ini banyak yang perlu. Ya. Terakhir, sensei suru. Sensei suru itu bisa untuk skin whitening, hair restoration, perbaikan rambut ya. Kemudian dark pore ya, pori-pori ya, pori-pori yang gelap, kemudian anti alergi dan juga melanin. Nah, ya betul nggak? Saya kurang baca nih. Yang terakhir melanin ya, melanin balance, betul nggak? Suppression of histamine release. Histamine release. Oke. Nah, jadi salah satunya ini yang paling ibu-ibu paling sebel ini ya, dark pore ya. Dark pore itu adalah boleh termasuk flek hitam ya. Flek hitam itu termasuk di situ ya. Kalau ada salah nanti boleh dikoreksi. Pokoknya ini masalah kulit yang sangat sulit ini bisa diatasi dengan produk ini. Ternyata setelah kita baca kandungannya adalah campuran dari peptida atau protein dari salmon yang ada di Sobarasi, campuran juga dari DNA salmon yang ada di Utsukushi. Yang terakhir adalah ada Angelica radix, itu akar-akaran yang sangat langka yang ada dari Cina, setahu saya itu sudah dipakai di beberapa produk lain, tapi di sini digabung, jadi bahan-bahan premium itu digabung jadi satu. Nah, kemudian saya mencobakan, memang gila luar biasa. Mas saya ada masalah wajah itu, masalah flek ya, dengan flek itu bisa terasasi banget dengan produk ini. Jadi bisa banget bermanfaat untuk banyak orang. Nah, belum lagi nih coming soon produknya nih. Waduh, coming soon produknya ini ada Utsukushi Gold ya. Nanti Rani boleh jelasin ya Utsukushi Gold sedikit nih, Hikari, Nozomu, dan Beauty and Slim. Nah, Beauty and Slim ini dengar-dengar ini bentuknya krim ya. Nanti boleh dikoreksi, bentuknya krim, bisa dioleskan di bagian yang gemuk. Jadi ini baru saya cerita, ini yang nunggu udah banyak nih. Kalau saya ngobrol sama ibu-ibu, Bu, ada Beauty and Slim yang tinggal dioleskan. Ibu-ibu yang gendut kan biasanya perut, tangan, ya, paha. Nah, itu tinggal dioleskan lagi. Aduh, ini buat saya canggih amat nih. Cuman dioles. Bener nggak, Ren? Dioles apa di? Iya, dioles. Nah, boleh lanjut ya, Ren. Coba nih. Gila banget. Oke, Bapak Ibu, saya sedikit. Saya baru beberapa hari yang lalu bertemu dengan Pak Niko, dan saya baru mendengar langsung dari mulutnya Pak Niko adalah begini. AFC berusaha untuk mengunci satu produk
ketika berusia 2 tahun. Ya, contohnya SOP 100 2 tahun dikunci Bapak Ibu dan di-upgrade menjadi Subarasi. Gitu ya. Ini belum saya share juga di tim Shoples kami. Lalu Utsukushi. Utsukushi pun ini 2 tahun dikunci dan di-upgrade menjadi Utsukushi Gold, ya. Begitu. Nah, inilah yang nanti akan mungkin bulan depan sudah kita bisa bertemu nih tatap muka dengan Utsukushi Gold. Kenapa 2 tahun dikunci Bapak Ibu? Menurut Pak Niko, AFC akan selalu memberikan inovasi upgrade produk Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik. Satu, gitu ya. Lalu kedua, AFC akan terus memberikan new product, ekspansi ya bahasanya, new product untuk produk-produk baru. Nah, kalau saya ngebayangin Bapak Ibu, Sensei suruh saya juga menjadi saksi, Bu Siska, mohon maaf, Bu Siska itu punya flek di wajah gitu ya. Betul ya Bu Siska? Ya. Ya, itu agak lebar-lebar Bapak Ibu ya. Tapi tanggal 13 saya bertemu dengan Bu Siska, itu saya belum sempat nih mengucapkan, tapi beda sekali. Di wajahnya itu hilang ya Bapak Ibu ya. Itu beda sekali di wajahnya. Jadi saya ngebayangin kalau Sensei suruh 2 tahun di lock dan di upgrade, kira-kira akan menjadi seperti apa nih hebatnya Sensei suruh. Begitu Ya. Bapak Ibu ya. Ini Utsukushi Gold, kalau SOP 100 dari 3 paten menjadi 4 paten. Utsukushi dari 3 paten, Utsukushi Gold akan menjadi 8 paten Bapak Ibu. Nah, ada Hikari. Hikari ini berhubungan dengan mata, otak, karena memang inovasinya perkembangan zaman, anak-anak kecil pun sekarang lebih banyak dengan teknologi gitu ya Bapak Ibu. Ini luar biasa, kedepannya pasti booming. Nozomu itu khusus lebih khusus kepada cancer Bapak Ibu ya, kekuatannya di cancer. Dan beauty and slim Bapak Ibu luar biasa. Bu Siska ngomong sama saya, keren gila. Baru ngomongin beauty and slim dari AFC yang ngantri udah banyak Ren, yang nanyain udah banyak kapan mau masuk. Nah Bapak Ibu saya mau sampaikan beberapa informasi yang Reni terima itu bahwa di luar sana ada beberapa produk beauty and slim. Tetapi satu yang harus Bapak Ibu kunci, mereka tidak memiliki paten manfaat Bapak Ibu. Nah di AFC ini produk beauty and slim memiliki paten manfaat. Mitra upline saya memiliki mitra di Taiwan, itu dia udah bilang kalau memang produk ini punya paten manfaat, saya akan bawa masuk ke Taiwan Bapak Ibu. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu untuk upgrade dari produk dan produk-produk baru yang akan datang dari AFC. Mungkin itu saja Bu Siska, dilanjut. Oke, lanjut slide-nya. Oke, sebentar. Nah, testimoni lanjut. Nah ini ya, tadi selain produk, tadi saya jelaskan di awal bahwa saya tertariknya adalah di bisnisnya. Ya, selain produk, bisnisnya ini ada 5 sumber income, bonus sponsor, bonus pass-up, bonus pasangan, bonus unilevel, bonus annual rank. Jadi bonus-bonus ini ada di beberapa tipe direct selling yang lain ya. Tapi di sini bonus sponsornya gila, gede banget. Bonus pass-up-nya gede banget. Bonus pasangan gede banget. Semuanya luar biasa. Jadi ini adalah saya lihat nanti ya di akhir kita lihat hitungannya. Salah satu cara kalau kita pengen merubah hidup. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini yang hadir, tadi ada yang dengar nih, saya pengen merubah hidup. Nah, Bu sama kayak saya nih. Nah, saya juga pengen merubah hidup. Saya dengar ada perubahan hidup itu dari Reni. Reni kalau presentasi dia bilang, saya penjual donat dan dia berubah hidupnya hanya dalam 1 bulan pertama. Berubah loh. 40 juta income 1 bulan, gila itu spektakuler ya income Reni ya. Jadi kembali ke sumber income-nya ada banyak sekali. Dan ini kita marketingnya itu dimanjakan dengan bonus yang memadai, ya bahkan bukan hanya memadai, sangat menarik. Lanjut Ren. Oke, sebentar ini potong. Bu Sis, kok bisa tahu income Reni di bulan pertama 40 juta? Ya kan waktu kita ketemu kan saya tanya, Bu Reni, kamu income-nya berapa setelah join? Gitu ya. Jadi itu perlu kita tanyakan karena kalau kita jalani suatu bisnis, nah orang yang ngajakin kita itu nggak harus berhasil ya, nggak harus berhasil income-nya artinya
harus spektakuler, setinggi saya baru join, saya langsung dapat 150 juta misalkan, itu juga kadang-kadang nggak masuk akal ya. Tapi dengar 1 bulan join dapat 40 juta. Nah itu gila buat saya, gede banget ya, buat ibu rumah tangga mah gede banget ya, gede banget itu income segitu. Tapi kemudian kalau dihitung-hitung bisa dihitung tuh kok dengan tangan dari mana uangnya, ternyata memang benar. Jadi income-nya gede bukan karena membernya segambreng-gambreng, enggak, bukan, karena sistem bonusnya sangat menarik. Jadi hanya dengan jumlah member yang sedikit juga kita bisa punya income yang menarik. Terbukti ya, Bu Siska ya. Nyata ada hitung-hitungannya ya, Bu Siska. Nyata, iya. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang penghargaan yang dipunya oleh AFC. Nah, itu juga perlu kita tahu bahwa produk ini abal-abal apa enggak. Nah, ternyata dia punya sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon. Nah, ini pasti nih sertifikatnya dapat ini juga nggak gampang ya. Jadi ini sudah terbukti di dalamnya tidak ada kimia berbahaya, logam berat. Jadi kalau kita minum aman. Hormon, nuklir, kemudian juga sudah punya sertifikat halal dan BPOM-nya. Ini untuk ketiga jenis produk tadi ya, Suba, Utsu, dan Sensei Suru. Selain itu juga perusahaannya juga punya sertifikat GMP dan juga sertifikat organik. Ya, lanjut ya. Oh iya, ada MIMS. Ada MIMS juga. Nah, di sini ada yang keluarganya dokter ya. Nah, ini MIMS itu adalah daftar katalog produk-produk yang diperbolehkan dokter untuk diresepkan. Gitu ya, Ren ya? Yes. Nah, gitu. Lanjut ya. Nah, di sini biaya pengobatan termahal itu adalah 3 jenis penyakit kritis. Ya, kita udah sering dengar di mana-mana, apalagi saya umur 50-an. Di kiri kanker jantung, ya kiri kanan, belakang depan kanker jantung, diabetes, itu penyakit-penyakit yang aduh, kita banyak terjadi di mana-mana, dan biaya yang dikeluarkan kita bisa lihat di sini amat sangat besar. Nah, tapi ternyata dengan AFC ini kok bisa? Ya, yang dipakai itu produknya cuma 2 nih. Kalau nggak Suba, Utsu atau campuran. Dengan produk itu saja bisa ketiga jenis penyakit ini bisa diatasi. Kanker, jantung, diabetes. Nanti ada testimoni sedikit ya. Nah, jadi bukti nyatanya ada. Malam ini hadir nanti ada Pak Agung ya, nanti boleh testimoni sebentar ya. Nah, jadi orang produknya 1 ya, 1 atau 2 gitulah. Tapi kok bisa untuk ketiga jenis ini gitu loh. Yang paling ditakuti orang kan 3 jenis ini ya. Selain pasti ada macam-macam yang lain, tapi 3 jenis ini karena biaya yang diperlukan harus cukup besar. Nah, ini luar biasa banget ya, Ren. Pernah nggak Reni dengar? Umur kamu berapa sekarang, Ren? 48 ya? Umurku 47, jalan 48, tapi selama ini Reni hanya bertemu kalau orang diabetes pasti minum obat diabetes, Bu Siska. Jadi nggak ada orang diabetes dikasih minum obat jantung. Ya. Itu ya? Betul. Orang kanker pasti minumnya obat kanker dikasih sama dokter. Iya. Jadi kalaupun dia bukan obat medis, ya obat yang di non medis itu juga satu-satu biasanya. Kanker ini, jantung sendiri, ini sendiri. Tapi ini kalau ini bisa untuk ke beberapa penyakit ini ya. Nah, yang perbedaannya hanya nanti di dosis, ya kan? Jadi ini luar biasa penemuan baru ya, luar biasa hebat produk ini. Jadi seumur-umur, saya juga baru dengar nih umur segini nih, Ibu baru kok ada produk yang kayak begini ya. Aduh, bersyukur sekali ya saya boleh dengar, apalagi kalau boleh dengar dari orang-orang yang kita kasihi ya. Aduh, senang banget ya. Jadi merasa berterima kasih dikenalkan dengan produk ini. Lanjut ya. Ya, langsung ke bisnis ya Bu Siska? Ya, boleh. Bentar, saya pindah share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ke bisnis nih, Bapak Ibu mau ada pertanyaan boleh, silahkan. Tentang produknya. Atau saya panggil sebentar sambil Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, boleh diketik. Saya panggil Pak Agung sebentar, boleh ya Bu Siska? Ya, boleh. Selamat malam Pak Agung. Iya, malam. Ya, Bapak Ibu perkenalkan Pak Agung ini berasal dari Jogja.
saya belum pernah nih bertemu dengan Pak Agung dan saya baru mendapat kisahnya kurang lebih dalam waktu 1 bulan yang lalu. Ketika saya mengadakan Zoom private ya Bapak Ibu, ternyata Pak Agung ini 9 bulan yang lalu mengalami diabetes, betul? Berapa gulanya Pak Agung? Sekitar 400-an. Ya, gulanya itu sekitar 400 Bapak Ibu dan mengalami luka di kaki. Tingginya sampai berapa Pak Agung? Hampir sebetis. Ya. Sebetis. Ya, jadi Bapak Ibu gula darahnya 400, lukanya sampai ke betis, Bapak Ibu ya, dari kaki telapak sampai ke betis. Dan saya baru mendapat kisah daging busuknya dikerok ya Pak Agung. Iya. Nah, Jadi daging hitamnya dikeruk selama hampir 3,5 kilo. Nah ya Bapak Ibu, jadi Pak Agung ini mengalami diabetes dengan gulanya itu 400, luka di kakinya itu sampai ke betis, ya, dan daging busuknya dikerok melebihi dari 3 kilo ya Pak Agung ya. Iya. Lalu 3,455. ya, 5 bulan yang lalu Pak Agung ini bertemu dengan saudaranya dan diperkenalkan AFC, konsumsi AFC gitu ya. Nah, baru hari ini saya mendengar kabar dari Pak Agung, waktu belum konsumsi AFC itu keadaan kondisi kakinya kelihatan apa Pak? Tulang apa Pak? Tulang sama saraf aja. Tulang dan saraf aja ya Pak Agung ya. Sayang fotonya sarafnya itu seperti kayak benang-benang plastik gitu, Mbak. tuh ya Bapak. Jadi kakinya sudah cuma tulang sama saraf yang seperti benang-benang plastik ya Bapak Ibu, dan itu lukanya sampai ke betis. Pak Agung boleh dikasih tahu ya, dokter bilang luka Pak Agung tuh luka yang terluas dan terdalam ya Pak Agung? Iya, se-Indonesia ya. Nah, ya Bapak Ibu, lalu mengkonsumsi 5 bulan yang lalu bertemu dengan keluarganya, dipertemukan produk KFC, dikonsumsi. Saya mau tanya pertama, gula darahnya jadi berapa Pak? Kalau gula darahnya turun itu menjadi drastis, memangnya AFC susah ya. Jadi turunnya sampai kurang lebih sekitar 200 lebih lah, 200 lebih, 250-an lah. Oke. Kondisi kakinya bagaimana Pak? Kondisi kakinya ya masih tetap terluas waktu itu ya. Sempat masuk ke rumah sakit 2 kali kok. Oke. Sekarang Pak? Karena HB-nya tuh turun sekali drastis gitu. Yang kedua masuk rumah sakit, trombositnya turun, leukositnya turun semua gitu. Sekarang Pak? Sekarang boleh katakan udah selama 3 bulan ini aman-aman aja kata dokter. Cek labnya sudah ada gitu. Oke, kondisi kaki Bapak sekarang bagaimana Pak? Tinggal kurang lebih 15 sentian lah. Masih ada tertinggal 15 sentian ya? Itu 15 senti kan dekat pergelangan kaki ya. Ya. Pergelangan kaki karena buat jalan. Nekuk-nekuk ya. Untuk nahan beban itu ya. Kalau dulu istilahnya habis operasi itu ya, tepatnya tanggal 5 bulan Juli itu tahun kemarin itu dioperasi itu selama berapa bulan tuh saya BAB di kasur juga gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain lah. Yang rawat istri saya gitu. Jadi kayak anak bayi aja, kalau BAB pup itu gimana toh? Itunya dibersihin gitu, ya udah kayak begitu aja lah. Perubahan kondisi yang Bapak alami jauh ya Pak? Berbeda ya Pak? Ya kalau secara jujur ya, memang produk ini dalam 5 bulan yang lalu itu boleh dikatakan ya, tumbuh dagingnya cepat sekali. Dokter sampai angkat tangan, wih, tumbuh dagingnya cepat sekali Pak ya. Jadi menumbuhkan daging lebih cepat gitu. Jadi boleh dikatakan ya tinggal kulitnya aja yang belum tumbuh kan. Tempat berapa bulan yang lalu kan mau diadakan pencangkokan kulit kan. Pencangkokan kulit ya. Mau diambilkan dari pantat atau mau dari paha gitu kan ya. Tapi saya kan mikirnya kan bingung. Kalau kaki saya sakit, pantat saya sakit, paha saya sakit, wah gula saya masih tinggi kan waktu itu, masih 250-an gitu ya. Wah enggak deh, alaminya aja gitulah. Ya, Artinya kebaikannya banyak ya Pak setelah konsumsi AFC ya?
kebaikannya banyak gitu. Oke. Gula darah sekarang berapa, Pak? Kalau gula darah kan pada intinya kalau waktu itu dengan AFC itu yang saya konsumsi itu nggak bisa drastis, tapi dibantu dengan beras mati ya. Basmati namanya itu karena kadar gulanya boleh katakan agak sedikit rendah, tapi kan ada nama lagi berasi rataku dari Jepang itu kadar gulanya lebih rendah sekali. Tapi saya nggak masuk ke Indonesia sayangnya gitu loh. Pak, selain dari kebaikan kondisi kaki dan diabetes Pak ya, mungkin sedikit lagi Pak testimoninya. Selain itu apa yang Bapak alami dengan fisik Bapak Pak dalam mengkonsumsi produk AFC? Yang jelas kulit wajah saya udah berminyak sekali ya, istilahnya agak sedikit glowing gitu ya. Rambut dan kumisnya. Jadi kumisnya mulai numbuh itu kan sering kali saya potong karena kan putih semua kumisnya itu ya. Sekarang udah banyak numbuh item-itemnya sekarang ini. Palanya udah nggak botak lagi Pak? Udah enggak, udah berapa bulan yang lalu udah numbuh. Jadi teman-teman yang besuk-besuk semua, besuk yang kedua kali, ketiga kalinya, ini rambutnya disemir dah? Enggak, rambut alami kok nih. Wah, kayak semiran ini. Mereka kagetnya ke sana aja. Dulu berat badan saya turunnya sampai 25 kiloan loh, Mbak. Oke. Sekarang udah hampir 45, 40, ya hampir 50-an sekarang ini. Udah bagus ya berat badannya ya. Jadi ini bukti ya Ren ya, bahwa regenerasi sel memang terjadi ya. Terima kasih Pak Agung ya. Oke Bu Siska, sekarang kita mulai ya Bu Siska. Kok ini, maaf Bapak Ibu sebentar. Maaf. Jadi teman-teman, hari ini kita dengar sendiri bagaimana testimoni Pak Agung ya, luar biasa, ada pertumbuhan daging baru, artinya regenerasi sel memang benar-benar terjadi. Yang manfaat paten itu artinya tidak bohong ya, memang pasti terjadi. Tinggal tergantung metabolismenya dan kondisi pasien ya. Sebetulnya Pak Agung sebaiknya minum minimal 2 ya, minimal 3 ke atas ya Reni ya, sebetulnya. Tapi dengan minum 2 saset per hari, 2 saset ya per hari ya? Iya, pagi 1, sore 1. Nah, itu sudah lumayan membantu ya Pak Agung ya. Nggak apa-apa dosis, nah, tinggal sebetulnya lanjut terus minum itu akan lebih banyak lagi kemajuannya. Kita doakan sama-sama Pak Agung nanti bisa konsumsi lagi, pasti ada jalan ya Pak Agung ya. Yes, amin. Amin. Ya, nah, sekarang kita akan masuk ke bisnis Bapak ya. Ibu, sebentar Bapak Ibu, di tampilan Bapak Ibu ini ada tulisan sederhana, singkat. Maklum ya Bapak Ibu, karena yang membawakan presentasi adalah ibu-ibu dari generasi usia 40 dan 50 tahun. Jadi nggak pandai. Ini ya Bapak Ibu ya, silakan. Tapi tulisan di depan Bapak Ibu ini akan merubah kehidupan Bapak Ibu ke depan. Ya, silakan Bu Siska. Nah, ini adalah penjelasan bisnis untuk AFC yang hanya dengan 2 lembar saja, tapi hitungannya luar biasa, mudah dan gampang dimengerti. Jadi join di bisnis ini, kita ada 3 jenis franchise. Yang pertama adalah Ruby, Sapphire, dan Diamond. Jadi franchise ya, kita sistemnya franchise. Nah kalau Ruby itu adalah pembeliannya 1 paket, Sapphire 3 paket, Diamond 6 paket. Jadi modal yang dikeluarkan itu 1 kali seumur hidup, kita mau pilih yang mana, sesuai dengan kemampuan. Kemudian kalau 1 paket tadi ya itu adalah 2 dus, 3 paket berarti 6 dus, tinggal kali 2 ya. Diamond berarti 6 paket berarti 12 dus. Nah, produknya apa saja terserah, boleh dicampur atau boleh 1 jenis terserah. Nah, modalnya kurang lebih kalau Ruby itu kurang lebih 3,5 juta, Sapphire 10 juta kurang lebih ya, Diamond 20 juta. Kurang lebih, kenapa dibilang kurang lebih, sebetulnya koma-koma ya, karena ini produknya ada 1.650.000, ada 50-50-nya, itu membuat ada koma-koma ya. Kemudian komisinya di sini ada 3. Yang pertama adalah sponsor, yang kedua pairing, yang ketiga adalah pass up. Sponsor itu adalah komisi kalau kita mengajak orang lain.
Jadi kalau ruby itu akan mendapatkan komisi 300.000, safir 450, diamond 550 ya. Tinggal kita lihat di tabel atas. Dan untuk pairing itu dilihat dari pasangan. Pairing kan artinya pasangan. Jadi kita lihat kiri dan kanan paketnya berapa gitu ya. Kalau untuk ruby itu di komisi pairingnya 150, safir 200, diamond 300.000. Kemudian yang terakhir adalah komisinya pasap. Pasap itu khusus untuk yang join diamond. Jadi kalau untuk ruby dan safir tidak ada. Nah, kita lihat ke sebelah kiri ya simulasinya. Kalau orang join ruby, kemudian mengajak temannya joinnya ruby, nah berapa komisinya? Nah, ini komisi yang didapatkan adalah sponsor. Sponsor ya, bukan pairing atau pasap, sponsor. Nah, kalau menghitung sponsor itu caranya adalah abaikan yang diajak. Nah, tanda panah itu kita nggak usah lihat dulu ya, artinya tutup dulu. Yang mengajak siapa? Ruby. Nah, karena ruby berarti komisinya adalah 300.000. Nah, ternyata uangnya itu tidak hanya segini aja nih, teman-teman ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ternyata uangnya perkalian. Nah, dikali dengan apa? Dikali dengan jumlah paket yang diajak. Nah, di sini ruby yang diajak paketnya kan 1. Berarti 300 kali 1. Nah, di sebelah kanannya ruby mengajak diamond ya. Jadi kalau kita mengajak orang, kalau nggak taruh kiri, taruh kanan. Di sini sistemnya binari. Kalau sudah taruh kiri, kita taruh kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, di kanan ini yang di ruby mengajak diamond. Abaikan dulu diamond yang di bawah. Jadi kita tutup dulu. Yang dipandang yang pertama adalah yang mengajak. Yang mengajak siapa? Ruby. Berarti ruby kalau ngajak orang dibayarnya 300. Ya. 300 dikali berapa? Nah, itu baru dikali titik-titik. Nah, berapanya adalah jumlah paket yang diajak. Nah, karena yang diajak adalah diamond, paketnya 6, berarti dikali 6. Gitu ya. Jadi ibu jangan terkecoh kalau kita menghitung sponsor, jangan pedulikan yang diajak dulu. Yang penting adalah posisi yang ngajak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah komisi sponsor. Komisi pairing. Pairing itu kita hanya melihat dari sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Tidak ada hubungan dengan ajak mengajak. Kita lihat sebelah kiri ruby paketnya 1. Sebelah kanan paketnya diamond 6. Nah, paket yang akan cair menjadi uang adalah paket yang lebih kecil. Jadi kalau di kirinya 1, di kanannya 6, maka paket yang lebih kecil adalah 1. Jadi satu paket ini akan cair. Nah, yang satu paket sebelah kiri 1 karena dia sudah cair, 1 kurang 1, 0. Di sebelah kanan 6 paketnya dikurangi 1. Jadi masing-masing dikurangi angka yang sama ya. Dikurangi angka yang lebih kecil. Jadi 1 kurang 1, 0. Sebelah kanan 6 kurang 1, 5. Nah, satu paketnya cair dikali berapa rupiah, lihat tengah. Nah, khusus untuk pairing itu kita lihatnya tengah. Ya, tengahnya apa? Ruby. Nah, pairing untuk ruby adalah 150.000. Begitu ya, ibu-ibu ya. Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita lanjut. Untuk diamond, kita simulasi. Seandainya orang yang join itu adalah diamond. Kalau joinnya diamond, itu kalau mengajak ruby di sebelah kiri, maka akan mendapatkan uang sponsor bukan 300.000 lagi ya, karena yang ngajak diamond abaikan yang diajak. Jadi rubinya tutup dulu ya. Karena yang mengajak diamond komisinya adalah sponsornya 550 dikali 1. Ya, 1 adalah paket yang diajak ruby. Nah, di sebelah kanan diamond kalau mengajak diamond, nah di sini tutup dulu juga yang diajak, tetap ditutup ya. Diamond kalau mengajak orang berapa sponsornya? 550.000 ya. Bisa dilihat di tabel di atas, diamond uang sponsornya adalah 550.000. Nah, itu ya. Nah, 550.000 dikali berapa? Nah, itu yang membuat saya kaget waktu itu loh. Uangnya ternyata gede banget ya dikali-kali. Dikali dengan paket yang diajak. Nah, paket yang diajak adalah diamond, berarti paketnya 6. Berarti 550 dikali 6. Itu ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Jadi sponsor itu adalah ajak mengajak. Kemudian pairingnya tadi, nah di sebelah kirinya ruby 1, di sebelah kanannya 6, sama seperti yang tadi sebelah kiri, yang cair adalah yang lebih kecil. Jadi satu paket itu cair. Nah, sebelah kirinya satunya sudah dikurang 1 berarti 0, sebelah kanan 6 dikurangi 1 tinggal 5. Nah, satu paket tadi cair dikali berapa rupiah? Nah, lihat tengah. Tengahnya apa? Diamond, berarti pairing diamond. Nah, pairing diamond berapa? Bisa lihat di tabel di atas adalah 300.000 ya. Jadi sistem ngitungnya sama seperti waktu tadi sebelah kiri, cuman karena yang mengajak ruby sama yang mengajak diamond angka perkaliannya beda. Ya, itu tentang diamond. Kemudian yang terakhir komisinya adalah tentang pasap.
Jadi sponsor udah ada bayangan ya, kira-kira ya ibu-ibu. Pairing juga udah ada bayangan, pasap itu khusus yang join diamond. Jadi kalau di sini ruby, contohnya ya, ruby yang di bawah tadi mengajak orang lain, safir, maka dia pasti dibayar oleh perusahaan AFC sebesar berapa? Jangan terkecoh ya, jangan kita melihat safirnya, enggak. Tetap yang dilihat adalah ruby, karena yang mengajak ruby berarti dapatnya 300.000 komisinya, cuman dikali paket yang diajak berapa? Karena yang diajak adalah safir, berarti dikali 3. Nah, sampai sini sudah ada bayangan. Nah, ternyata uang sponsor dari perusahaan AFC itu sebetulnya adalah 550.000 ya. Budget dari perusahaan AFC untuk setiap orang yang mengajak adalah 550.000. Tidak peduli yang diajak siapa. Jadi mau ruby, mau safir, mau diamond, dana dari company 550. Nah, tadi sudah dikurangi untuk si ruby tadi, si ruby yang mengajak tadi sudah dibayar 300.000 ya. Karena itu masih ada sisa uang 250.000. Nah, 250.000 inilah yang akan pass up atau naik ke atas. Nah, naik ke atas ada rumusnya. Kalau naik ke atas pasti harus ada yang nangkep ya. Nah, yang nangkep adalah, kita bisa lihat di tabel, yang nangkep adalah diamond sponsor atau diamond yang mengajak. Nah, dalam hal ini ruby diajak oleh diamond yang di atas nih ya. Nah, maka diamond itu yang akan menerima pasapnya sebesar 250.000. Nah, ternyata dikali lagi. Nah, semuanya serba dikali ya. Dikali berapa? Dikali paket yang diajak. Nah, yang diajak berapa paketnya? Safir 3 ya, ibu-ibu ya. Bukan ruby loh ya, yang diajak bukan ruby tapi safir, karena itu dikali 3. Nah, yang terima siapa? Diamond. Sampai sini belum selesai, masih cair lagi, itu garis putus-putus yang terakhir ya, yang miring itu adalah uang sisa pairing. Sisa pairing, boleh dilihat di sebelah kiri pairingnya paketnya 3, di sebelah kanan paketnya 5. Ya, tadi kan sudah dikurangi ya, jadi tinggal 5. Selama angkanya tidak 0, itu uang pairing pasti cair. Asal salah satunya jangan 0 ya. Nah, itu pasti cair. Kalau 3 sama 5 yang lebih kecil 3. Nah, maka yang cair adalah 3 paket. 3 kurang 3, 0. Sebelah kiri ya. 3 kurang 3, 0. Sebelah kanan 5 dikurangi 3, 2. Itu. Catat dulu. Nah, baru kita kembali ke tengah, ke garis putus-putus. Nah, 3 paket ini cair. Dikali berapa rupiah, lihat tengah. Nah, karena tengahnya diamond, maka pairing diamond. Kita lihatnya. Pairing diamond adalah 300.000. Jadi terima 900.000. Yang terima siapa? Yang tengah. Jadi seperti biasa ya. Kalau pairing yang terima adalah yang tengah. Jadi 900.000. Nah, sampai sini jelas ya ibu-ibu semua? Ada pertanyaan Bapak-bapak? Kalau ada yang mau tanya kurang jelas boleh? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, dari simulasi tadi sudah ada bayangan ibu-ibu ya sama Bapak, lebih baik join ruby atau diamond? Sebetulnya sudah jelas ya, kelihatan bahwa komisinya amat sangat banyak di diamond. Tapi AFC menyediakan posisi ruby dan safir kalau kita belum siap dana. Jadi fleksibel banget AFC ya, tidak memaksakan orang keluar uang banyak. Jadi untuk modal ya, artinya menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, sekarang cara jalankan bisnisnya. Jadi cukup hanya dengan 2 lembar aja nih teman-teman kalau kita presentasi. Bentar ya. Cukup dengan 2 hitungan. Cara jalankan bisnisnya amat sangat mudah ya. Nah, cara jalankan bisnis. Kepapan aja Ren, kepapan aja. Nah, kepapan ya. Jadi karena ibu-ibu kita adalah ibu-ibu tempo dulu, jadi lebih enak tulisan tangan ya kayaknya ya. Tapi kualitas tidak kalah ya sama yang tulisan komputer ya. Jadi bulan pertama kita cukup kenalkan bisnis ini ke 10 orang teman kita, 10 orang teman yang senang bisnis atau yang butuh penghasilan. Ya, bulan kedua kenalkan lagi ke 10 orang lagi teman-teman kita yang butuh bisnis atau butuh penghasilan, yang senang bisnis atau butuh penghasilan. Ya, kemudian bulan ketiga kita nggak usah ngajak siapa-siapa, sudah pasti passive income. Nah, ini sistemnya sudah teruji ya, sudah teruji, sudah dibikin sedemikian rupa, sangat simpel. Ya, begitu ngelihat bisnis ini, waktu itu saya terus terang tertarik. Saya lihat, waduh, bisnisnya kok gampang banget ya. Hanya cukup dengan 20 teman. Bayangin ya, teman-teman, 20 temannya nggak dikejar waktu lagi. Ya, mau sekarang mau ngumpulinnya apa namanya?
ini dikasih tempo sih sebetulnya ya, 1 bulan pertama dan 1 bulan kedua ya. Jadi kita cukup dengan 20 teman. Kalau dipikir-pikir teman kita sebetulnya ada sih ya, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman main, teman tetangga, teman jalan, teman nongkrong ya. Pasti kalau dikumpul-kumpul minimal ada lah sebetulnya 20 orang ya. Nah, di sini kalau kita nanti joinnya Ruby atau Safir atau Diamond, kita pakai simulasinya Diamond ya. Nah, tapi sebetulnya sama aja ya, mau Ruby mau Safir sama aja. Jadi kalau kita nanti join Diamond, di bulan pertama kenalkan bisnis ini ke 10 orang ya. Kemudian di bulan kedua kita kenalkan ke 10 orang. Nah, sebetulnya dari 10 orang ini nanti akan terjadi hukum Pareto. Kita bisa lihat di kanan atas ya, hukum Pareto. Itu artinya dari 10 orang tadi, itu akan ada yang gugur ya. Yang jalankan bisnis biasanya hanya 20%. 20% itu berapa dari 10 orang? Ya, hanya dengan 2 orang kiri dan 2 kanan. Jadi bisnis ini sebetulnya cukup dengan 2 orang saja, kiri dan kanan menjalankan bisnis sudah cukup, sudah bisa jalan. Ya, tapi sebelum kita tahu 2 orang itu siapa, ya kita ajak dulu 10 orang. Supaya apa? Supaya kita tahu dari 10 ini biasanya pasti akan ada yang gugur. Jadi karena kita biasanya hukum alam akan terjadi ya. Di bisnis manapun hukum alam pasti akan terjadi. Karena itu kita coba ajak lebih dulu supaya nanti mengerucut menjadi 2. Nah, 10 orang tadi kiri dan kanan, 20 orang tadi ya diedukasi dengan sistem yang di atas ya. Dengan yang di garis itu dalam kotak tadi, diedukasi dengan sistem itu, maka member kita dalam waktu setahun kurang lebih akan tercapai 500-an. Itu kita anggaplah belas semangka ya, 250 kiri, 250 kanan. Itu cuma contoh supaya mudah. Di dalam kenyataannya biasanya nggak akan begini sih ya, pasti miring-miring sebelah ya. Tapi membernya bakalan kurang lebih 500-an. Minimal ini. Nah, itu 250 orang ini kiri dan kanan ternyata biasanya itu adalah campur, masih campur ya antara pemakai dan pebisnis. Walaupun di sistemnya sudah dijelaskan bahwa kita ngajakin teman-teman yang senang bisnis, tapi pasti dalam kenyataan yang banyak pemakai yang bergabung juga. Nah, pebisnisnya berapa? Pebisnisnya biasanya 20% aja. Nah, 20% dari 250 adalah 50 orang. 50 orang kiri dan 50 kanan. Itu adalah pebisnisnya. Ya, teman-teman yang jalankan bisnis. Ada yang slow, ada yang cepat, tapi biasanya kalau di total bisa sekitar 50 kiri dan kanan. Nah, 50 orang ini kalau mereka bekerja ya per hari ya, kalau mereka mengajak orang setiap harinya, seharusnya minimal ada 50 orang bergabung ya. Anggaplah setiap orang berhasil mengajak 1 nih. Seharusnya ada 50 orang bergabung di kiri dan kanan per hari ya. Tapi bisnis ini sebetulnya 20% aja nanti yang bergabung. Jadi hukum alam selalu terjadi ya. Kalau kita ngajak orang nggak mungkin semuanya tertarik gitu ya. Pasti ada yang nolak biasa. Nah, yang bergabung 20% dari 50 berapa? Ya 10. Jadi 10 orang kiri dan 10 orang kanan itu akan terjadi bergabung per hari. Itu namanya 10 pair atau 10 pasangan ya. Jadi itu nanti kalau sudah setahun kurang lebih 10 orang akan bergabung kiri dan kanan. Sebelum 10 ya berapa? Nanti akan mulai dengan 1, terus naik 2, naik 3, naik 4 ya. Nanti kalau udah setahun bisa sampai dengan 10. Nah, jadi potensi income kita atau hitung-hitungan di atas kertas nih, kita bisa tahu kalau kita join Diamond, sekali pairing dibayar tadi 300.000 ya, kalau Diamond ya, 300.000 sekali pairing. Kalau bisa terjadi 10 pairing per hari, berarti income kita bisa 3 jutaan per hari. Per bulan kali 30 bisa 90 juta per bulan. Kalau kita joinnya Safir, sekali pairing dibayar 200.000. 200.000 dikali 10 pairing ya, sama-sama 10 pairing loh ya. Cuman beda di modal ya. Dikali 30 hari, maka bisa mencapai 60 juta per bulan. Kalau kita join Ruby, itu 150.000 sekali pairing, dibayar 10 dikali 10 pairing, dikali dengan 30 hari bisa mencapai 45 juta per bulan. Nah, teman-teman, hitungan ini adalah potensi income. Artinya bisa tercapai, bisa enggak. Nah, jadi bisa tercapai, bisa enggaknya dari mana? Nah, waktu itu terus terang ya. Nah, ini kita ngobrol aja ya. Itu hitung-hitungan kita sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi layarnya boleh ditampilin tetap ditampilin yang tadi ya. Nah, jadi teman-teman waktu melihat hitungan ini terus terang, waktu Reni menjelaskan ini saya tertarik. Kenapa tertarik? Karena siapa yang nggak pengen punya passive income ya? Apalagi dengan keadaan kondisi pandemi seperti ini, banyak mata pencarian yang terpukul ya. Banyak di luar sana ya, kita yang kesulitan dengan penghasilan, termasuk saya sendiri waktu gabung ini corona
2020 udah masuk belum ya Ren? Lupa aku ya. Udah ya, udah masuk ya. Udah. Suara Ren, suara. Nah, jadi 2020 itu corona sudah masuk. Nah, ini waktu dengar penjelasan bisnis ini ya terus terang ya saya tertarik nih. Waduh, bisnis kalau misalkan kita join Ruby, kita bisa punya potensi income 45 juta per bulan. Kalau kita joinnya Diamond, kita bisa 90 juta per bulan. Kalau di tengah-tengah Safir, kita bisa 60 juta per bulan. 60 juta per bulannya, ini kapan tercapainya? Bukan berarti setelah 1 tahun loh ya. Ada yang tercapai di bulan ketiga. Jadi passive income tadi kan minimal di bulan ketiga ya. Nah, jadi waktu itu begitu jelaskan bisnis ini, wah saya langsung mikir, modalnya 20 juta sebulan, misalkan Diamond ya. Nah, misalkan join Diamond. Nah, saya waktu itu tanya Reni dulu ya, saya tanya Reni, kamu join 1 bulan income-nya berapa? Nah, Reni bilang berapa Ren? 40 juta. Bulan kedua Reni 40 juta lagi. Bulan ketiga belum. Waktu itu Reni baru 2 bulan ya Ren ya, kurang lebih ya. Nah, waktu itu saya ngeliat, waduh, kalau join ya. Nah, jadi kalau dengan 20 juta 1 bulan sudah bisa balik modal, bahkan lebih bisa dapat 40. Wah, ini bisnis apaan ya? Terus saya tanya Reni, maaf, kamu pendidikannya apa? SMEA. Maaf ya Ren ya. Jadi waktu itu saya tanya karena saya pengen tahu dengan itu ternyata bisa mencapai ini. Jadi bisnis ini nggak perlu orang pintar, nggak perlu harus sarjana, nggak perlu pengalaman kerja yang banyak di banyak perusahaan ya, nggak perlu juga punya pertemanan yang luar biasa ya, cukup dengan 20 teman. Ini bisa punya income yang luar biasa besar. Nah, waktu itu saya terus terang tertarik ya Ren ya. Reni masih ingat apa yang saya bilang ke kamu Ren pertama-tama? Aku mau seperti kamu, aku harus bagaimana? Nah, Aku ibu-ibu mau ya. punya income seperti kamu, aku harus bagaimana gitu ya? Iya, gitu Ren. Terus terang nih, aku pengen seperti kamu. Seumur-umur saya belum pernah dibayar suatu perusahaan 40 juta sebulan. Gak pernah tuh. Ya, maklum ya background ibu rumah tangga. Kalau di sini ada bapak-bapak yang pengusaha mungkin udah biasa ya. Tapi 40 juta sebulan tuh buat saya angka yang cukup besar. Jadi saya terus terang pengen seperti kamu. Caranya bagaimana? Nah, Reni tunjuk yang di dalam kotak tadi ya. Nah, caranya seperti itu. Ya ikutin sistem aja. Oke, kamu joinnya apa? Saya tanya. Saya joinnya Diamond. Oke, jadi saya ikutin kamu seperti gimana? Ikutin aja Bu Siska. Kalau punya modal Diamond, kalau nggak punya modal bisa dari Ruby. Nah, karena kebetulan saya tahu bahwa bisnis ini sebetulnya franchise-nya ya hitungannya memang lebih menarik di Diamond ya dibandingkan Ruby. Tapi jadi Ruby nanti boleh naik pelan-pelan ke Diamond ya. Bapak Ibu nggak usah kecil hati ya. Kalau misalkan siap di Ruby nggak apa-apa. Tapi karena waktu itu pertimbangan saya adalah saya sudah umur 52 tahun ya. Ya Ren ya, hampir 53 2 tahun 2 tahun yang lalu ya. 1,5 sih saya. Jadi saya umur sekian 50-an. Nah, kalau saya mau join suatu bisnis, saya sudah cukup capek dengan bisnis-bisnis yang lain. Dengan bisnis-bisnis saya sebelumnya, saya pengen hidup saya berubah. Saya pengen apa namanya ya? Saya pengen membuktikan bahwa saya bisa. Kalau Reni bisa, saya pasti bisa dong. Saya mikirnya begitu. Reni bisa, saya pasti bisa. Reni membernya berapa? Waktu itu Reni bilang, pokoknya dari 10-20 orang Reni tercapai 18. Saya 16. Bisa lah. 16, oke. 16 orang. Disuruh 20, Reni 16 orang. Oke, saya pikir saya 20 orang bisa lah. Ya udah, Ren, saya harus bagaimana? Kamu mau join apa? Kata Reni begitu ya. Saya mungkin mulai dengan Ruby dulu, saya bilang gitu. Padahal dalam kepala saya ini Diamond. Saya udah pikir-pikir gimana caranya Diamond. Jadi Bapak dan Ibu, saya mulai mau sharingkan tadi ya di awal-awal bahwa saya mulai dengan bisnis ini nggak ada uang. Jangankan untuk Diamond, untuk Ruby aja saya nggak punya uang. Ya. Jadi pada waktu itu saya hanya berdoa. Saya bilang Tuhan ini bisnis luar biasa bagus. Tapi bagaimana caranya saya bisa masuk ke bisnis ini? Saya nggak punya uang Tuhan. Bagaimana caranya? Itu ya. Nah sesudah itu saya banyak
apa ya, banyak merenung aja malam itu. Yang saya pikirin bagaimana caranya dapat modal, gitu ya. Nah, entah bagaimana caranya, makanya saya bilang teman-teman nggak perlu kecil hati. Yang penting kita libatkan Tuhan ya, kita libatkan Tuhan. Jadi ada jalannya, saya bisa join Diamond. Waktu itu Reni saya pakai sisi ya, saya pakai kartu kredit, saya pakai sisi. Ternyata bisa pakai kartu. Kebetulan saya punya kartu. Tapi sebelumnya saya hampir terjebak saya bentuk pinjaman yang lain ya, yang kena bunga cukup tinggi. Hampir saya kena ya. Kenapa hampir saya kena? Memang saya yang minta, saya yang nyari. Bukan saya kena ya Ren ya. Jadi bahasa gampangnya, ya, saya waktu itu nggak ada uang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak ada uang, jangan kecil hati. Caranya belum tentu sama seperti saya. Bisa jadi dengan cara lain. Ada yang masuk gratis dengan cara apa? Berjualan ke orang-orang yang mau produknya. Bisa. Member saya banyak sekali yang masuk dengan gratis ya. Tapi minta pertolongan sama Tuhan. Saya waktu itu minta Tuhan bagaimana caranya saya mau join Diamond. Saya nggak bilang saya mau join Ruby, gimana caranya saya mau join Diamond. Dan akhirnya ada caranya tadi ya, akhirnya ada jalan saya bisa join Diamond. Nah pada waktu bulan pertama, saya langsung kenalkan ke 10 orang tadi. Jadi ingat ya teman-teman ya, saya bukan dari uang lebih. Saya masuk dengan dana yang harus saya kembalikan. Jadi gimana caranya? Saya kejar. Saya berusaha 10 orang, itu saya hubungi teman-teman saya. Teman-teman saya ibu rumah tangga semua. Jarang ya. Jarang ada orang kantor, ibu rumah tangga semua. Karena saya udah lama nggak kerja ya, jadi ibu rumah tangga. Saya ajakin teman-teman saya. Nah kebetulan saya memang kalau menjalin hubungan sama teman itu, teman saya nggak banyak. Tapi saya punya teman itu pertemanannya kental gitu. Jadi saya sangat menjaga kualitas pertemanan. Jadi selalu jaga hubungan baik gitu ya sama teman gitu ya. Nah saya bilang ayo itu yuk dengar ada bisnis bagus yuk. Bisnis apa? Udah dengar aja, pokoknya bisnis bagus tuh. Teman saya mau nerangin nanti mau join nggak join, udah masalah belakangan, yang penting dengar dulu. Nah saya waktu itu gitu tuh cara ngajarnya. Padahal nggak ada yang ngajarin ya. Tapi waktu itu ya nggak ada yang ngajarin. Kalau sekarang udah jelas-jelas di cara ngundang diajarin ya. Nah waktu itu saya mikir udah datang aja. Saya calling teman-teman saya 5 orang. Ayo join. Kumpul di situ ya. Nanti dengerin ada bisnis bagus. Nah waktu itu Reni menjelaskan. Ya, teman-teman saya pada terbelalak semua sama kayak saya. Wah, ini bisnis bagus banget. Nah, saya juga menjelaskan ke teman-teman. Saya waktu itu belum join ya, atau boleh dibilang baru join lah ya, baru join biar gampang ya, baru join. Belum. Jadi maksudnya nggak perlu membuktikan bahwa saya sudah punya uang sekian, nggak perlu. Saya waktu itu belum punya uang, belum punya penghasilan, tapi saya bilang, Bu, ini bisnis bagus banget loh. Ayo bareng-bareng sama saya yuk. Kalau kamu nggak bareng-bareng sama saya rugi loh, karena saya mau masuk loh. Nah, mumpung kita baru masuk, ayo bareng-bareng kita kerjain sama-sama. Saya bilang gitu. Nah teman saya akhirnya mereka mendengarkan bisnis, mereka malamnya juga berpikir dari mana modal gitu ya, dari mana sama. Jadi semua orang pasti akan berpikir ke modal, itu masalah biasa. Berpikir modal. Nah biarkan nanti itu berjalan seiringnya waktu. Jadi ya kita pasti akan dikasih jalan yang berbeda-beda setiap orang. Ya, tapi pasti ada jalan asal kita mau berusaha. Nah, jadi waktu itu teman saya juga join ya, Ren ya. Teman saya join. Saya juga kaget loh. Ngajak 5 kok 3 mau, ngajak 6 kok 4 mau loh, kok pada mau semua. Saya bingung. Bulan pertama saya dapat 10 orang. Dapat 10 orang itu pun saya nggak pernah ngitung ya. Artinya udah dapat 8 nih kurang 2 siapa ya? Nggak pernah. Pokoknya saya juta. Di akhir bulan baru saya lihat loh, kok 10 ya? Sesuai dengan sistem. Artinya sistem ini memang sudah diuji. Ibu-ibu ya, bapak-bapak sudah diuji. Artinya apa? Kita semua bisa. Nggak sulit. Asal apa? Asal mau sharing. Jadi modalnya tuh kita sharing aja ke teman-teman. Yang kedua, bulan kedua saya sharing lagi. Karena berhasil 10, bulan kedua semangat lagi. Saya ajakin teman saya, bulan kedua 10 lagi berhasil join. Nah di bulan pertama saya mendapatkan income 20 juta. Saya dapat income separuhnya Reni ya, 20 juta. Nah waktu 20 juta itu modal saya tutup. 20 juta itu kembali modal. Di bulan kedua saya dapat 20 juta lagi. Dengan sekarang saya setahun setengah hampir 2 tahun, itu saya dapat income 20 juta sebulan. Nah, yang saya mau sharingkan ke teman-teman, ibu-ibu, hasil akhir kita nggak usah pikirkan kita mau dapat berapa. Ya, kita bisa dapat
Ibu bisa dapat 20 atau bisa dapat kayak Reni 50 60-an ya, 50 atau 50 60-an, atau seperti ada lagi satu lagi kita ada Pak Bobi di sini ya. Pak Bobi Ya. itu di bulan ketiga 90 juta loh. Jadi ada orang yang hadir di sini ya. Pak Bobi itu luar biasa dari Surabaya. Itu leader kita di bulan ketiga dia sudah 90 juta. Jadi bisnis ini artinya hitung-hitungan di atas kertas ini tidak bohong. Orang-orang yang tercapai siapa? Ada saya, ada Bu Reni, ada leader-leader kita di sini, ada Bapak Bobi dan yang lain-lain ya, Bu Sudio. Nah itu sebelum mereka mencapai income yang besar sekarang, itu awalnya juga dengan memulai dari awal seperti saya dan Reni. Nah jadi ibu-ibu, kalau bisnis ini bisa merubah hidup saya dan Reni, saya harapkan bisa merubah ibu-ibu dan teman-teman yang semua yang hadir di sini. Ya, kita butuh penghasilan yang cepat tapi halal ya, bukan berarti cepat menghalalkan segala cara, enggak, cepat, kendaraan paling cepat untuk mendapatkan income. Jadi kalau kita mau ke Surabaya, kita mau naik bemo atau mau naik kereta ekspres gitu ya, atau kita mau naik sepeda, nah inilah kereta paling ekspres, paling cepatnya gitulah ya, untuk kita menuju impian kita, ya. Bukan karena apa namanya, ya kenapa bisa cepat ya, karena produknya berbicara, yang kedua bisnisnya juga penghasilannya menarik ya, untuk kita marketingnya itu dibayar amat sangat layak, dan yang ketiga kita juga punya tim support yang sangat luar biasa ya, kita bisa saling membantu di sini. Demikian dari saya. Ada tambahan dari Reni? Silakan. Ya, Bapak Ibu nih pada terpukau, terpanah, terbingung-bingung atau bagaimana nih? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kami berharap Zoom malam ini bisa memberikan sesuatu yang beda, semangat yang luar biasa buat kita semua ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh ketik di teks nih Bapak Ibu. Atau mau buka mic-nya boleh. Saya mungkin akan menutup Zoom ini sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Jika ada yang mau bertanya, terima kasih buat Bapak Ibu. Tadi sekitar 48 orang ya Bapak Ibu yang berjoin malam hari ini. Nah, kira-kira gimana nih? Bu Siska hebat ya, luar biasa ya. Saya tidak pernah menyangka kalau ternyata saya bertemu dengan orang yang sebenarnya lebih hebat dari saya sendiri gitu. Dengan awalnya Bapak Ibu bukan untuk mendengarkan atau tertarik ya Bapak Ibu, tetapi karena mengasihani. Saya sudah datang jauh-jauh. Jadi semuanya itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan buat saya sih jangan fokus pada alasan ya, jangan sibuk dengan alasan, tapi fokus pada apa? Pada tujuan sih buat saya ya. Jadi Bu Siska tadi menguraikan itu benar-benar suatu kenyataan, satu pengalaman ya Bapak Ibu, bahwa dengan tidak ada modal untuk Ruby, tetapi bisa memulai dengan bisnis diamond. Dan benar Bapak Ibu, Bu Siska itu belum member, tetapi Bu Siska sudah mengajak teman-temannya, ternyata teman-temannya bersedia join. Nah setelah join baru Bu Siska pasang member, langsung setting tuh ya, duduk-duduk mitra-mitranya di mana saja. Nah artinya bahwa semua itu kita pasti bisa ya Bapak Ibu, dan Bu Siska pernah bilang seperti ini sama saya, Ren, aku harus punya income, pasif income itu harus lebih cepat daripada pertumbuhan uban saya, katanya gitu ya Bu Siska ya. Memang ubannya cepat numbuh ya Bu Siska. Belum kenal Subarasi soalnya ya, Pak Agung. Belum Pak Agung kenal udah Subarasi, banyak ya. rambut Ya, hitam nih jadi Pak Agung. itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita selesaikan malam hari ini Bu Siska. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau menjadi berkat. Sama-sama, buat malam terima hari kasih ini. semuanya. Ya, ini ada dari Darren, Malam Cireni. Saya sudah pernah pakai produk Suba selama 8 bulan. Saya ingin sekali ikut bisnis ini. Bagaimana cara awalnya? Pak Darren boleh ketik. Pak Darren ini diajak atau diperkenalkan AFC, upline-nya siapa? Nah, nanti Bapak sudah mengkonsumsi 8 bulan, pasti sudah mengalami testimoni, sudah punya keyakinan, nanti bisa hubungin upline-nya. Bapak cuman pegang aja Pak upline-nya Pak. Ikutin seperti yang Bu Siska tadi bilang. Bu Siska tuh detail sekali ya malam ini. Kalimat pertama yang dia bilang, saya mau sepertimu.
saya mau punya income seperti kamu, Ren, apa yang harus saya lakukan? Nah, karena saya waktu itu baru 1,5 bulan, belum 2 bulan mengetahui AFC, jadi apa adanya ya saya jawab, duplikasi. Saya hanya bilang duplikasi. Duplikasinya bagaimana? Seperti yang Reni dapatkan dari leader, cari 10 pembisnis di bulan pertama, 10 pembisnis di bulan kedua, bulan ketiga stop dulu, kita lakukan duplikasi terhadap mitra-mitra kita itu, gitu ya Bapak Ibu ya, pasti akan terjadi apa yang dicatat di hitung-hitungan kertas. Kalau Bu Siska selalu bilang seperti itu ya. Darren langsung hubungin upline-nya, lakukan step by step-nya dengan benar, belajar ya, belajar edukasi itu ya, belajar duplikasi dan harus siap turun lapangan, betul ya Bu Siska ya? Ya. Karena dengan turun lapangan itu Bapak Ibu itu benar-benar membentuk ya, merubah kita, membentuk kita. Sebentar, saya kasih testimoni ini on the spot ya Bapak Ibu, nyata. Bu Siska, waktu saya bersama dengan Bu Siska dalam waktu beberapa kali gitu ya, saya dampingin. Setelah itu kan Bu Siska saya lepas Bu, berjalan sendiri gitu ya. Yes. Apa yang Ibu alami, apa yang Ibu terima kenyataannya waktu saya lepas, Bu? Waktu mulai join, saya didampingi Reni kurang lebih 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan kalau nggak salah. Nah, 3 kali pertemuan itu dalam waktu singkat, karena saya waktu itu hampir jarak berapa hari udah presentasi, gitu ya. Kalau nggak salah, nggak dalam waktu sebulan, itu udah 3 kali pertemuan. Nah, sesudah itu, Reni lepas, saya diminta untuk jalan sendiri. Sebetulnya bukan diminta ya, waktu itu bentrok. Gitu. Reni bilangnya begitu. Tapi mungkin itu cara Reni untuk melepasin. Jadi Reni bilang, nggak bisa Bu Siska, saya harus ke sana gitu. Nah pada waktu itu saya sudah bikin appointment untuk orang lain gitu ya. Nah waktu itu memang rasanya, waduh, saya bisa nggak ya? Rasanya takut sekali ya. Tapi kamu pasti bisa, kata Reni. Kamu pasti bisa. Ya sudah. Akhirnya saya jalan. Ternyata waktu saya menjelaskan produk dan bisnisnya ini ke orang lain ya. Jadi waktu 3 kali pertemuan itu saya melihat menduplikasi, saya tiru Reni bagaimana cara dia ngomong, bagaimana caranya meyakinkan orang lain. Jadi saya lihat 3 kali, oke, saya udah terekam di kepala saya, oke. Waktu pertemuan yang keempat saya tinggal lakukan ya, tinggal saya tiru apa yang Reni lakukan. Jadi saya bagaimana waktu itu pertama adalah saya open mind ya, membuka pikiran orang itu dulu, ngobrol-ngobrol dulu, jadi nggak langsung jualan. Open mind, baru abis itu mulai menerangkan produk atau bisnisnya ya, secara singkat. Nah kemudian baru meyakinkan orang itu lagi mau join di posisi apa gitu ya. Jadi memang saya banyak ketemu orang pebisnis daripada pemakai. Nah, tapi pemakai tetap saya tawarkan ya, tapi karena saya butuh passive income di 3 bulan pertama, jadi saya fokus ke pebisnis dulu di awal-awal. Baru sesudah itu saya mulai masuk ke pemakai gitu ya. Jadi masih campur antara pebisnis dan pemakai. Jadi di awal-awal tadi rasanya dongkol, marah, nggak keru-keruan ya. Rasanya, aduh, kok aku ditinggal sama Reni, kok saya bisa apa enggak ya? Tapi ternyata malam ini saya mau berterima kasih ya sama Reni ya. Ternyata apa yang dilakukan Reni adalah hal yang terbaik. Yaitu memang kita itu learning by doing. Jadi di bisnis ini kita tidak perlu ikut seminar, training, begitu banyak training ya. Kemudian baru kita jeblos sendiri. Jadi waktu yang terbuang sangat banyak kalau kita begitu ya. Jadi learning by doing. Jadi di pertemuan yang keempat, waktu kita sudah bisa menduplikasi, ternyata banyak orang yang tertarik juga ya. Jadi kita bisa melakukan bisnis ini tanpa leader, sebetulnya bisa. Setelah kita mempelajari ya, sekali, 2 kali, 3 kali itu sudah bisa. Nanti ibu-ibu kalau misalkan belum ada yang belum siap di 3 kali, enggak masalah ya. Jadi tidak ada kata harus 3, harus 4, harus 5. Jadi pelajari secepatnya, karena apa? Begitu kita sudah bisa jalan sendiri, itu adalah awal kesuksesan kita. Karena apa? Kalau kita menunggu Reni ya, waktunya Reni dengan waktunya saya pasti beda. Ya kan? Nah, jadi saya mulai jalan sendiri, ternyata itu adalah awal kesuksesan. Jadi terima kasih Bu Reni ya, sudah mengajarkan saya bagaimana caranya untuk terbang tinggi, sama seperti Reni terbang tinggi. Makasih ya Bu Reni. Ya Bapak Ibu, jadi benar ini adalah
saya tinggal, waduh makasih nih Bu Siska, dongkol ya ternyata ya, nggak ngomong ya waktu itu dongkol. Tapi artinya pada saat Bu Siska turun ke jalan sendiri gitu ya, ada sesuatu yang beda ya Bu Siska? Ya, ada sesuatu yang beda. Jadi pada waktu kita turun sendiri, nah kita belajar bagaimana cara meyakinkan orang sendiri. Jadi ternyata meyakinkan orang, kalau kita meyakinkan sendiri dengan kemampuan kita sendiri, itu kita cepat belajar. Bukan berarti tidak ada kesalahan ya. Saya berapa kali melakukan kesalahan. Jadi waktu melakukan kesalahan itu saya belajar, oh ya, next time saya nggak boleh begitu lagi. Nah, next time saya nggak begitu. Sekali, dua kali, tiga kali salah. Nah, yang selanjutnya sudah mulai bagus. Nah, mau tahu kita mau kita tahu kita mulai bagus itu bagaimana caranya? Harus tidak ada leader. Jadi kalau mau belajar kita tuh bagus atau enggak itu harus leadernya nggak ada. Kenapa? Bagaimana saya mau meniru Reni kalau Reni-nya ada? Susah dong. Reni di sebelah saya niru Reni, susah. Kalau Reni nggak ada, saya niru Reni. Gayanya Reni. Pak, ini bisnis bagus banget loh Pak. Bapak pengen merubah hidup? Ayo Pak, saya mau kenalin satu bisnis bagus. Tapi sebelumnya saya mau dengar dulu nih. Bapak background-nya apa? Bapak punya kesibukan apa? Nah, itu kita improvisasi sendiri di lapangan. Nah, itu ditiru pada saat dia tidak ada. Nah, gitu ya. Tapi Bapak Ibu bukan berarti di bisnis ini nanti bakal tinggal ya. Enggak ya, bukan begitu ya. Artinya kita akan di coaching ya, akan didampingi sampai kita bisa. Ya, bisnis ini sangat manusiawi banget ya. Sangat manusiawi. Sistemnya benar-benar seperti family. Jadi memang CEO itu bikin suatu nama tuh nggak main-main ya, benar ya. AFC, Asayama Family Club. Jadi kita benar-benar kekeluargaan. Kekeluargaan artinya apa? Saling membantu, saling mengasihi ya. Kalau waktunya belajar harus belajar. Ya, kalau kita nggak mau belajar cepat dari leadernya rugi banget. Kalau saya waktu itu nggak menyimak Reni rugi. Kenapa? Mungkin sampai sekarang saya belum bisa presentasi. Tapi karena saya mau belajar cepat, nah saya bisa akhirnya presentasi. Ternyata di lapangan pada waktu jalan sendiri itu lebih banyak kita menimba pengalaman baru ya. Gitu ya Ren ya. Ya. Jadi Bapak Ibu waktu didampingin sama leader, anggap hari itu closing diamond Bapak Ibu ya. Anggap waktu didampingin leader closing diamond. Next di prospek selanjutnya jalan sendiri Ibu Siska, closing ruby itu bahagianya beda loh Bapak Ibu. Bisa jadi lebih bahagia ruby karena waktu itu Bu Siska sendiri gitu ya. Waktu diamond kan sama leader, jadi kurang lebih seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu sharing kita dan kita berharap ini menjadi kebaikan buat semua ya Bapak Ibu. Satu saya mau jawab, Darren ini adalah Ibu Lydia. Saya seorang ibu, saya dapat dari Ibu Ira. Mohon maaf kalau tidak salah ini Ira mitra saya ya, yang ada di Cakung. Nah, saya pernah menawarkan kepada teman terbentur soal harga, gimana caranya. Jika memang ini Ibu Lydia mitra dari Ibu Ira Cakung yang ada di tim kami, nanti saya bersedia untuk bertemu dengan Ibu Lydia, atur waktu dengan Ci Ira ya. Mungkin itu dulu ya saya jawabnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, kita tutup ya Bu Siska ya. Ya, mari kita Bapak Ibu tutup. terima kasih, Pak Agung terima kasih buat testimoninya, jadi berkat buat kita semua ya. Salam sehat, salam sukses. Go Samurai, go Bushido. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Siska. Selamat malam. Malam, Bapak Ibu semua.